Cerita diawali pada hari ke-89 setelah kedatangan alien, di mana alien ini adalah alien tunanetra yang tidak bisa melihat dan membunuh manusia hanya mengandalkan suara. Jadi jalan satu-satunya jika ingin selamat, tetap ngadidog, jangan berisik, jangan marah-marah, jangan ngagibah, bari nyusuh, dan tetap jaga bacot Anda. Dan inilah A Quiet Place. Dan kisah akan berfokus pada satu keluarga yang masih bertahan hidup. Kita sebut saja si ayah, si ibu, si kakak, si adik, dan si bungsu. Mereka berhasil selamat yang karena kedisiplinan dan aturan ketat yang diberikan ayahnya, seperti menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi, tetap nyeker atau tidak pakai alas kaki, dan menabur pasir di jalan agar langkahnya tidak terlalu berisik, karena alien ini sangat-sangat sensitif terhadap suara sekecil apapun. Dan kini mereka sedang berada di minimarket yang terbengkalai, di mana si ayah dan si ibu sedang sibuk mencari keperluan penting, tetapi si bungsu yang berada di rak mainan yang bermaksud mengambil pesawat yang hampir saja terjatuh. Saat hari sudah sore, si bungsu tetap ingin membawa mainan pesawat tersebut, sehingga si ayah harus memberi pemahaman bahwa pesawat ini sangat berisik sambil mencopot satu persatu batu baterainya. Saat orang tua pergi duluan, si kakak yang kasihan terhadap si bungsu memberikan mainan tersebut tanpa baterainya. Namun ketika si kakak sudah pergi, si bungsu mengambil baterainya sehingga sudah pasti bahaya akan mengintainya. Setibanya di jembatan yang menandakan jika sebentar lagi mereka akan sampai, tetapi si bungsu dengan polosnya menyalakan mainan pesawatnya dan... 1 tahun berlalu, si kakak nampaknya masih merasa bersalah atas kematian si bungsu, sementara si ayah masih berada di ruangannya, dan kebetulan listrik masih menyala, dan sudah beberapa bulan si ayah mengirim sinyal SOS melalui radio, tapi belum ada respon dari koran yang dia kumpulkan. Alien ini berasal dari jatuhnya meteoroid di beberapa negara. Dan yang membuat saya terkejut adalah yang ternyata si ibu sedang hamil tua yang sedang mempersiapkan lahiran dan selang oksigen untuk meredam tangisan si bayi. Saat malam tiba, mereka pun makan malam dengan pepes ikan yang dimasak di bawah lantai agar tidak berisik. Beruntung mereka masih bisa nyatu enak. Setelah makan selesai, si adik dan si kakak sedang main ludo bersama, dan kita akan diperlihatkan betapa menyebalkan dan begelnya si anak ini. Mereka tidak sengaja menjatuhkan lampu totok atau lampu minyak yang membuat si ayah cepat-cepat mematikannya. Beruntung mereka masih di tang tayungan karena si alien tidak terpancing keluar. Kemudian terlihat si ayah yang sedang memperbaiki alat bantu pendengaran milik si kakak, karena si kakak memiliki penyakit pendengaran atau bahasa ilmiahnya disebut torek, sehingga si ayah memperbaiki alat yang sudah lama rusak ini. Pagi harinya, si ayah bersiap untuk mencari ikan di sungai. Biasanya ia lakukan sendiri, namun kali ini dia mengajak si adik untuk mencari bersama. Tapi si adik menolak dengan alasan sieun atau takut ketemu monster alien. Malah si kakak yang mengajukan untuk ikut, namun sebagai ayah yang baik, dia mengajarkan anak-anak bersikap sesuai kodratnya, sehingga si ayah tetap mengajak si adik, sedangkan si kakak disuruh ngajedog dan bantu ibunya yang sedang hamil tua juga kerjakan pekerjaan rumah layaknya seorang wanita. Namun si kakak malah menunjukkan sikap tidak sopan dengan mendorong ayahnya, lalu ngeloyong begitu saja sebelum ayahnya selesai berbicara. Tiba di sungai, si ayah langsung mengambil ikan yang terjebak di perangkap, sedangkan si adik masih ketakutan, sehingga sang ayah membawanya ke air terjun dan menjelaskan bahwa suara air lebih keras daripada suara manusia. Meskipun mereka ngegeros sekuat tenaga atau berteriak kencang, monster alien tidak akan mendengarnya. Si kakak sendiri yang masih kesal coba memakai alat pendengaran yang diberikan ayahnya. Alat ini sudah dimodifikasi agar menghasilkan frekuensi yang lebih tinggi, diharap bisa membantu si kakak bisa mendengar lebih jelas. Namun nyatanya masih belum bisa berfungsi dengan baik. Bukannya ngajedog di rumah dan membantu ibunya, si kakak malah pergi ke jembatan tempat si bungsu tewas atas kesalahannya 1 tahun yang lalu. Si ayah dan anaknya terlihat dalam perjalanan menuju pulang, di mana si adik melihat rumah tua yang tak terurus dan sudah dirimbung-rinyuh. Sempat berpikiran untuk masuk, tapi si adik memilih pergi dan...
Ya, ada si kakek yang tiba-tiba berdiri tepat di samping si nenek yang mati akibat serangan alien. Si ayah sendiri sudah bisa menebak bahwa si kakek akan berteriak untuk bunuh diri karena sudah tidak memiliki semangat untuk hidup. Meski si ayah bilang jangan bersuara, si kakek tetap ngajak sehingga si ayah buru-buru menyembunyikan anaknya. Si ibu sendiri tiba-tiba merasakan sakit perut dan pecah ketuban yang sudah jelas bahwa dia akan ngajuru atau melahirkan. Dia pun turun untuk menyalakan lampu darurat yang ketika dia sedang menuruni anak tangga, tiba-tiba si ibu pun kasograk paku yang tegak berdiri lantas dia pun buru-buru menyalakan lampu darurat yang ketika dia hendak kembali ke atas tiba-tiba alien terpancing dengan suara tadi sehingga si ibu mengambil jam waker dan bersembunyi di sudut ruangan. Saat si ayah sudah datang, dia menyadari bahwa istrinya membutuhkan pertolongan, sehingga dia menyuruh si adik untuk pergi sejauh mungkin dan menyalakan kembang api untuk memancing si alien pergi, sedangkan dia akan membantu ibunya. Di momen ini terlihat sangat menyedihkan juga memprihatinkan yang membuat saya merinding sekaligus merasakan kesedihan batin yang sangat kuat di mana seorang ibu melahirkan di kondisi darurat yang membuatnya harus tutup mulut. Bayangkan betapa sakitnya melahirkan tapi dituntut untuk tidak boleh teriak, namun dia punya kesempatan ngeden dan teriak ketika kembang apinya berhasil dinyalakan yang sungguh bagi kita tidak pantas durhaka terhadap orang tua. Meski kita membayar dengan harta seluas lautan, itu tidak akan cukup dan kita tidak akan mampu membayar perjuangan seorang ibu. Dan kita lihat ini betapa tidak tahu malunya si kakak saat si adik dan orang tuanya sedang kesusahan. Dia malah enak-enak rebahan mungkin sambil menghayal jadi istri sultan. Dan ketika dia melihat kembang api, dia baru menyadari bahwa keluarganya sedang tidak baik-baik saja, di mana si adik sendiri sedang lompat ketakutan dan pingsan ketika menabrak ban traktor. Dan ternyata si kakak telah sampai di ladang jagung. Dia tak sengaja melihat senter yang berasal dari adiknya, di mana si kakak yang tunarungu pun tidak menyadari bahwa ada monster alien di belakangnya. Yang di sini kita akan diperlihatkan satu-satunya kelemahan si alien, yaitu ketika dia merasa terganggu oleh frekuensi dari alat pendengaran yang dipakai si kakak. Dan faktanya, cara si alien melihat hal sekitar sama seperti lalai atau kelelawar mengeluarkan bunyi ultrasonik dan memantulkannya kembali untuk memberi objek gambaran di sekitar. Oleh karena alat pendengaran yang sudah dimodifikasi dan meningkatkan frekuensi secara tak sengaja dapat mengganggu pendengaran si alien sehingga dia tidak betah dekat-dekat dengan sumber frekuensi tersebut. Tanpa si ayah dan si ibu sadari, air Viva meluber akibat serangan si monster tadi, sehingga ini menjadi tantangan baru bagi si ibu karena kondisi seperti ini. Si kakak dan si adik berada tepat di atas penyimpanan biji jagung, di mana si kakak mengajak si adik untuk bersembunyi di sana, tapi si adik menolak dengan alasan si ayah susah untuk menemukan mereka. Namun si kakak berkata bahwa si ayah tidak akan mencarinya karena sudah tidak peduli, yang ketika sedang ngabacot tiba-tiba terjatuh dan hampir modal di tumpukan biji jagung. Si ibu sendiri yang baru siuman tepat saat air sudah membanjiri seluruh ruangan bawah tanah, di mana satu monster yang terpancing akan suara gemercikan air. Yang di situ si ibu mengambil bayinya yang baru dilahirkannya tepat di depan tangkurak alien dan bersembunyi di balik air yang mengalir agar suara tangisan si bayi bisa tersaring oleh suara air. Beruntung si alien segera pergi ketika mendengar suara dari si kakak dan si adik, di mana mereka masih ngosoy di tumpukan jagung namun berhasil selamat ketika naik ke papan besi yang ikut terjatuh. Saat itulah si monster datang sehingga mereka langsung berlindung di bawah papan besi tersebut. Lagi-lagi suara frekuensi membuat si monster lari ngabecir sehingga mereka berdua selamat dan langsung memeluk si ayah. Mereka masih belum menyadari bahwa alat frekuensi yang jadi kelemahan si monster, sehingga si ayah menyuruh anaknya bersembunyi di mobil bekas saat mendengar kedatangan si monster. Ya, si adik pun teriak saat melihat ayahnya diserang si monster sehingga mereka diburu monster tersebut. Dan di momen ini kita akan diperlihatkan kembali pengorbanan orang tua, bukti bahwa tidak ada satu orang tua pun di dunia ini yang tidak menyayangi anaknya. Sekaligus ini akan jadi momen penyadar bagi si kakak bahwa ayahnya peduli dan sayang terhadap semua anaknya.
Setibanya di rumah, mereka turun ke ruang tempat kerja si ayah, di mana si kakak agak hulang dan terkejut ketika melihat usaha ayahnya yang terus meneliti juga mengirim bantuan di luar sana, dan merasakan sedih serta menyesal ketika melihat pekerjaan si ayah yang terus berusaha memperbaiki alat bantu pendengarannya. Di saat bersamaan muncullah monster yang membunuh si ayah, yang di situ si kakak baru menyadari tentang frekuensi yang jadi kelemahan si monster. Saat membaca catatan ayahnya, di situ si kakak memperbesar suara frekuensi yang membuat si monster ngamuk tak karuan, dan ketika si monster membuka cangkang hulunya, si ibu langsung menembaknya hingga dia modar saat itu juga. Akibat dari suara tembakan tersebut memancing semua monster yang ada di luar berdatangan. Di sini si kakak hanya perlu memperbesar suara frekuensinya dengan bantuan speaker dan tamat. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah jika tidak bisa membantu, setidaknya jangan membuat beban.